Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Enam bangunan dan satu pikap di Samarinda terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu aktivitas pengetap BBM. Belasan warga Manggar, Balikpapan Timur meminta bantuan gubernur terkait pembayaran lahan mereka yang dijadikan jalan tol. Setelah 2 tahun ditiadakan, Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF kembali digelar. Kobaran api yang membakar permukiman di Jalan Gerilya dan Kebahagiaan Sungai Pinang, Samarinda, Kamis siang memaksa petugas dan relawan pemadam kebakaran bergegas. Itu dilakukan agar kobaran tidak makin meluas karena lokasinya di kawasan padat penduduk. Warga melihat api pertama muncul dari bawah mobil pickup yang diparkir di teras rumah yang ikut terbakar. Api dengan cepat merembet karena bangunannya rata-rata terbuat dari bahan kayu. Melihat hal itu, warga buru-buru memberikan pertolongan. Kami lihatnya api dari mobil situ aja, cuma kami pas menolong di rumah sini. Mobil pickup itu ya? Iya, mobil pickup. Kondisi mobil pickup menyala atau mati kondisinya? Kurang tahu, yang penting api sudah nyala di situ. Dari bawah atau dari atas? Dari bawah. Dari bawah mobil ya? Iya. Kemudian menyambar kemana saja? Ke rumah sini, baru ke rumah sebelah. Baru rumah. Itu pickup parkir posisi di toko, warung atau rumah atau apa? Di teras ya? Atau Di di teras teras? sini. Teras ya? Tempat danunya. Tempat usaha atau apa itu? Itu pencucian mobil, cuma kadang ngetap bensin sih. Mantap bensin di situ ya? Jadi terbakar ya? Iya. Berarti pada saat ngetap ada orangnya di situ ya? Kurang tahu kami. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Dinas Pemadam Kebakaran menguatkan pernyataan warga bahwa kebakaran ini bermula dari aktivitas mengetap bahan bakar. Percikan yang menimbulkan kebakaran ini bermula saat pemilik kendaraan memindahkan BBM dari tangki mobil ke dalam jerigen. Tangki mobil memindahkan ke jerigen. Ada percikan api, lalu jadi kobaran api menjalar ke rumah warga. Nah, rumah warga sendiri terkena ada 865 ini, ada 3 rumah tunggal, 3 bangsal 6 pintu. Kesulitan kami dalam memadamkan kebakaran ini adalah kesulitan air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 rumah tunggal dan 3 bangsal masing-masing 2 pintu ludes terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Gerak cepat dilakukan polisi menyusul musibah kebakaran di Jalan Gerilya Samarinda Kamis siang. Langkah awal polisi yakni mencari titik awal munculnya api yang menghanguskan 6 bangunan dan 1 mobil bak terbuka tersebut. Polisi menerjunkan tim Inavis dan meminta keterangan saksi. Itu dimaksudkan agar polisi mendapatkan gambaran jelas penyebab timbulnya api yang memicu kebakaran. Fakta-fakta yang ada di TKP ini tetap kita satukan, kemudian kita sandingkan dengan keterangan beberapa saksi tadi, termasuk pemilik kendaraan. Keterangan awal yang dari kepolisian apa yang didapatkan keterangan awal? Keterangan awalnya bahwa di sini ada kendaraan, kemudian ada seseorang yang melakukan pengalihan ya, bukan mengetap kalau bahasa Indonesia, pengalihan bukan bahan bakar seperti itu sementara itu. Sebelum terjadi kebakaran, seorang warga yang menjadi korban kebakaran menyatakan mencium bau menyengat. Ia menduga bau tersebut berasal dari aktivitas pemindahan bahan bakar dari kendaraan ke tempat penampungan. Apa kularian bangun nih si kaiknya tidur di kamar situ, kata tengok kayak gini. Oh ngisi bensin baunya tuh, nah aku kan nggak bisa tidur. Oh mesin halus aja mesinnya. Alfon. Iya kayak Alfon tuh nah.
mesinnya? Ketemu tuh mesinnya. Ah, ada tahu mana ya? Atau pas ini enggak Ada pakai mesin, aku melihatnya mesin itu. Mungkin apa tadi kada kalau yang mesinnya oh, Cucian ada yang di sini Mas. mungkin pakai itu kalau Ini pencuciannya masih ini cucian motor, ini juga masih cuci hambal. ada orang nyuci motor nggak? Ada tadi, ini aja bolak-balik. Nggak buka dia. Buka aja orangnya kan ada orang isi bensin ini kayak apa? Tidak hanya polisi, musibah kebakaran ini pun menjadi perhatian TNI. Komandan Kodim 0901 Samarinda datang langsung ke lokasi kejadian sesaat setelah api dipadamkan. Dandim akan mengambil langkah agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Saya siang ini saya sengaja sempatkan melihat lokasi kebakaran yang mungkin kalau kita lihat secara indikasi awal tidak jauh-jauh dari apa yang selama ini sudah terjadi, penimbunan BBM untuk dijual kembali atau istilah sini pengetapan. Ini sudah berulang kali juga saya ingatkan dan ini akan menjadi atensi serius saya nanti dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Kapolres. Ini kalau tidak diambil segera langkah tindakan tegas, terukur dan cepat, ini korban terus akan berjatuhan. Waktu itu sudah pernah di bulan puasa 7 orang korban meninggal. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga tengah meminta keterangan pemilik kendaraan yang diduga sebagai pemicu kebakaran. Sejauh ini, belum ada status yang diberikan pada saksi-saksi yang dimintai keterangan termasuk pemilik kendaraan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Mesin pompa penjual BBM eceran yang dinamai Pertamini ini Kamis sore disita polisi dari lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 bangunan dan 1 mobil di Jalan Gerilya, Sungai Pinang, Samarinda, Kamis siang. Kapolsekta Sungai Pinang AKP Nurdianto menegaskan penyitaan ini untuk melengkapi penyelidikan kebakaran. Selain benda tersebut, polisi juga sudah menyita beberapa benda termasuk serpihan dari sisa kebakaran. Hasil pendalaman dan penyelidikan Mas, itu bahwa diamankan 1 unit Pertamini ya. Ini nanti dilakukan pendalaman kembali, diproses dengan keterangan saksi dan miliknya. Nanti penanganan selanjutnya ada di Satreskrim Polresta Samarinda. Jadi ada indikasi bahwa Pertamini memang digunakan setelah mengetap gitu, Nah, Komandan? itu tadi yang jelas kaitannya rangkaiannya coba kita kumpulkan dari serpihan-serpihan fakta-fakta hukumnya itu, nanti biar kita disatukan mungkin dari teman-teman kepentingan penyidik dari Satreskrim Polresta Samarinda. Sudah ada olah TKP, tim Inapi sudah ada di situ. Pemilik usaha yang menjual BBM secara eceran masih dimintai keterangan penyidik. Polisi juga akan mendatangkan Puslap 4 Mabes Polri untuk menyelidiki sebab kebakaran yang menghanguskan 6 bangunan. Dan kita melakukan diduga ada aktivitas pengetapan BBM dari salah satu warga yang sekarang ini juga sudah kita amankan, yang kemungkinan dari aktivitas tersebut mengakibatkan kebakaran. Penjualan BBM secara eceran dengan menggunakan peralatan Pertamini ini cukup marak di Samarinda. Akankah semua penjualan BBM eceran ini akan dirazia dan peralatannya disita? Kita masih menunggu kelanjutan upaya polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Enam bangunan dan 1 pickup di Samarinda terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu aktivitas pengetap BBM. Belasan warga Manggar, Balikpapan Timur meminta bantuan gubernur terkait pembayaran lahan mereka yang dijadikan jalan tol.
Setelah 2 tahun ditiadakan, Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF kembali digelar. Jaringan narkoba antar negara dibekuk. Jumat 15 Juli 2022, seorang pemuda digerebek polisi di Jalan DI Panjaitan, Sungai Pinang, Samarinda. Pria ini dibekuk karena terlibat perdagangan narkotika jenis sabu-sabu. Dari penangkapan ini, polisi menyita setengah kilogram sabu-sabu yang didatangkan dari Malaysia. Waspada, COVID-19 di Balikpapan meningkat. Jumat 15 Juli 2022, Satgas Penanganan COVID-19 di Balikpapan menyatakan kota ini masuk zona merah penyebaran COVID-19. Tercatat kasus aktif ditangani 77 pasien. Terbaru 8 orang dinyatakan terpapar COVID-19, namun penambahan ini beriringan dengan jumlah kesembuhan yang juga 8 kasus. Peningkatan jumlah korban membuat Satgas berencana mengevaluasi pelonggaran di masyarakat. Banjir parah di Kenangan. Minggu 17 Juli 2022, banjir berkedalaman lebih setengah meter terjadi di Jalan Kenangan, Sungai Pinang, Samarinda. Musibah seperti ini diakui sering terjadi saat musim hujan. Harapan untuk mengurangi banjir sudah disampaikan oleh warga ke pemerintah kota Samarinda. Hanya saja hingga saat sekarang, persoalan ini masih belum ditangani. Razia pengetap BBM di SPBU. Minggu 17 Juli 2022, pengendara sepeda motor yang mengantre BBM di SPBU Jalan Panglima M Nor Samarinda dirazia petugas. Pria itu bersama sepeda motornya akhirnya diangkut ke kantor polisi. Kapolresta Samarinda menegaskan razia ini digelar setelah mereka menerima aduan dari warga. Toko peralatan olahraga terbakar. Senin 18 Juli 2022, toko peralatan olahraga di Samarinda terbakar. Petugas harus mengerahkan mobil tangga untuk memadamkan api karena kobaran muncul dari lantai 2. Musibah yang tidak terduga itu menyebabkan penghuni ruko panik dan berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Pencuri 2 sepeda motor ditangkap. Senin 18 Juli 2022, pria yang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan adalah pelaku pencurian sepeda motor. Saat penangkapan, polisi menyita 2 sepeda motor hasil mencuri pada bulan Maret dan Juli 2022. Saat beraksi, pelaku menyasar pada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, lengkap dengan kunci kontaknya. Empat sepeda motor diduga pengetap BBM disita polisi. Selasa 19 Juli 2022, sepeda motor yang diparkir di halaman Polsekta Samarinda Kota ini merupakan hasil sitaan polisi di SPBU Jalan Kesuma Bangsa. Sepeda motor itu disita karena diduga dijadikan alat menimbun BBM. Sepeda-sepeda motor ini diserahkan ke Satlantas Polresta untuk proses perkara.
Limpahan kulit buaya di BKSDA Berau. Selasa 19 Juli 2022, belasan lembar kulit buaya limpahan polisi ini berada di kantor BKSDA Berau. Kulit buaya dari satwa dilindungi ini panjangnya antara 1 hingga 4 meter. Benda tersebut disita polisi saat akan diperdagangkan oleh seorang pelaku yang kini jadi tersangka. Dari ciri fisik kulit dan daging, Balai Konservasi Sumber Daya Alam memastikan buaya tersebut jenisnya buaya muara. Tiga bangunan terbakar. Rabu 20 Juli 2022, 3 bangunan terdiri 1 ruko dan 2 rumah di Samarinda terbakar. Saat kebakaran terjadi, warga menjadi heran karena rumah yang pertama terbakar tidak berpenghuni dan tidak ada aliran listriknya. Penjualan BBM bersubsidi diawasi ketat. Rabu 20 Juli 2022, SPBU di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kota ini menjadi salah satu SPBU yang dipantau ketat oleh polisi. Ini dilakukan agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh warga yang membeli dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya sudah dimodifikasi. Pengawasan ini membuat warga senang karena mereka percaya antrean panjang tidak akan terjadi di SPBU. Menumpang bus. Belasan warga Manggar Balikpapan Timur ini Kamis siang mendatangi kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Kantor ini didatangi karena warga ingin meminta bantuan gubernur terkait pembayaran lahan mereka yang kini sudah diubah menjadi jalan tol. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini sempat emosi karena tidak diizinkan masuk ke kantor gubernur. Bahkan seorang ibu sempat memukul-mukul pintu pagar yang dijaga Satpol PP. Warga nekat datang langsung ke kantor gubernur karena surat yang mereka kirimkan sejak sebulan lalu tidak mendapat jawaban. Sudah ditolak sama kita ya? Mulai tahun berapa? Ingin menyampaikan permasalahan kami di jalan tol, Pak. Apa itu, Bu? Masalah pembayaran, masalah tumpang tindih yang tidak benar, masalah pengakuan kodam SK Gubernur tahun 77, yang mana itu sudah kadaluarsa, Pak. Tuh. Jadi kenapa kami selalu ditekan, dipaksa untuk berdamai, Pak? Tuh. Jadi ini rencananya mau ketemu siapa ini? Kami mau ketemu dengan pihak gubernur yang bisa memberikan kami jawaban hari ini. Apa yang diinginkan dari gubernur, Bu? Kami ingin kepastian lokasi yang kami duduki, terus pembayaran kami yang mana surat sudah kurang lebih 1 bulan masuk di sini tidak ada jawabannya, Pak. Dana pembayaran ganti rugi lahan sejatinya sudah disiapkan oleh pengelola tol. Akibat munculnya sengketa dana itu dititipkan di pengadilan. Karena itu, mereka meminta bantuan gubernur agar dana tersebut bisa segera dicairkan dan diberikan ke warga sebagai pemilik lahan. Kami bermohon kepada Bapak Gubernur untuk membantu kami supaya dana kami di Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikonsinyasi segera dicairkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kejelasan mengenai SK Gubernur nomor 4 tahun 1977 di mana memberikan lahan settle ke warga di sana yang berlokasi di Balikpapan Utara, Kelurahan Karangjoang. Dan lokasi kami ini berada di RT 37 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Ya, sebenarnya hambatan Bapak mendapatkan uang itu apa? Jadi konsinyasi sama tim pembebasan lahan tol kemarin.
Warga mengancam jika mereka gagal mendapatkan haknya, maka jalan tol Balikpapan Samarinda akan diblokir hingga pembayaran tersebut mereka terima. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 6 bangunan dan 1 pikap di Samarinda terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu aktivitas pengetap BBM. Belasan warga Manggar, Balikpapan Timur meminta bantuan gubernur terkait pembayaran lahan mereka yang dijadikan jalan tol. Setelah 2 tahun ditiadakan, Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF kembali digelar. Persiapan untuk telapak tangan. Aplikasi ASAP atau aplikasi untuk memantau kebakaran hutan di Kalimantan Timur diluncurkan Polda Kaltim di Balikpapan Rabu siang. Dengan aplikasi tersebut, polisi akan dengan mudah memantau kebakaran hutan dan lahan di semua daerah di Kalimantan Timur. Agar pemantauannya optimal, Polda berharap semua daerah memasang kamera pemantau kebakaran yang disebar di beberapa lokasi rawan kebakaran hutan. BNPB, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, ASAP Digital itu salah satu program. Sebenarnya kewilayahan sudah memiliki program-program ya, khususnya mengadopsi kearifan lokal dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini kita optimalkan dengan menambah kamera CCTV, yang mana kita bekerja sama dengan Telkom, mengajak para pelaku usaha untuk bekerja sama dengan Telkom melakukan pengawasan terhadap kebencanaan, khususnya karhutla. SIP yang kami hormati. Untuk saat ini, kamera pemantau kebakaran hutan yang terkoneksi dengan aplikasi ASAP itu terbanyak milik Kabupaten Pasir. Kabupaten ini sudah memasang 7 kamera pemantau kebakaran hutan dan disebar di beberapa lokasi. Bupati Pasir Fahmi Fadli menegaskan jumlah ini masih akan ditambah sesuai luasan hutan di daerahnya. Hadirin dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Telkomsel, di mana ada menara-menara Telkomsel yang sudah terpasang, situ akan pasang CCTV untuk pemantauan kebakaran hutan. Jadi mungkin kalau tempatnya titik-titiknya Telkom ya. Pak, tadi disebutkan ada 8 titik Pak ya, yang dipasang khusus di Pasir. 7 di Pasir. 7 di Pasir. Dengan angka 7 itu apakah cukup atau masih kurang Pak dirasa? Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Polda Kaltim berharap semua daerah memiliki kamera pemantau kebakaran yang tersambung melalui aplikasi ASAP. Dengan aplikasi tersebut, Polda yakin kebakaran hutan di masing-masing daerah mampu diminimalisir. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pihak-pihak. Sejumlah pengerjaan untuk pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah mulai dilakukan. Sedangkan pembangunan kawasan inti ibu kota negara mulai berlangsung awal Agustus 2022. Mengantisipasi hal tersebut, Ditlantas Polda Kaltim memberlakukan sistem buka tutup ke areal ibu kota negara. Pembatasan akses ini mulai berlaku dari kilometer 38 Samboja hingga Simpang 3 Silkar Petung. Kendaraan beroda 10 ke atas dilarang melintas mulai pukul 6 hingga 22 waktu Indonesia Tengah, sedang kendaraan roda 4 masih diberi toleransi. Diterangkan oleh Kabak Bin Ops Ditlantas Polda Kaltim AKBP Bangun Isworo, sistem ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022. Kalau cuma 2 enggak cukup. Enggak cukup Pak. Khusus mungkin besi-besi panjang kayak untuk buka tutup
jalur kilometer 38 Sambuja sampai dengan simpang 3 Petung atau simpang 3 Silkar Penajam Pasir Utara. Rencana akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian untuk jam buka tutupnya adalah jam tutup 06.00 sampai dengan 22 ya. Itu kemudian untuk jam bukanya jam 22 malam sampai jam 6 pagi. Jadi yang dibatasi atau yang tidak boleh masuk adalah kendaraan yang beroda 10 atau 10 roda ke atas. 10 roda ke atas. Kalau 10 roda ke bawah masih bisa diperbolehkan. Melengkapi pembatasan akses masuk ke kawasan ibu kota negara, polisi juga akan memasang 8 pos pantau yang akan dijaga 30 personel polisi. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kemeriahan ini terjadi saat Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022 Kutai Kartanegara dibuka Rabu malam. Suasananya bertambah meriah saat kelompok tari dari berbagai kecamatan sekutai Kartanegara dan beberapa daerah di Indonesia menampilkan tariannya masing-masing. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan tujuan TIFAF 2022 ini untuk mendorong pelaku seni berkreasi. Ia juga menginginkan agar TIFAF menjadi wadah para seniman bertukar pengalaman dengan pegiat seni dari masing-masing daerah. Tujuan kita adalah bagaimana yang pertama untuk meningkatkan motivasi para pelaku seni. Jadi para komunitas yang selama ini aktif melakukan pembinaan, pelatihan, baik di kabupaten maupun di kecamatan, di level kecamatan, itu kita berikan wadah khususnya di TIFAF. Para peserta sangat antusias menampilkan tarian khas daerahnya, salah satunya kerukunan keluarga Dayak Modang atau KKDM. Mereka menilai TIFAF ini merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas seniman sekaligus mempertahankan warisan budaya lokal. Sesungguhnya kalau memang momentum TIFAF ini sendiri sesuatu yang memang sudah kita rasakan sebagai bentuk upaya untuk tetap mempertahankan warisan budaya lokal, juga sekaligus juga bisa memberi peluang untuk bisa berkembangnya kreativitas para seniman. Ya, paling tidak juga bisa memberi dampak pada perspektif pariwisata. TIFAF Kutai Kartanegara 2022 ini digelar 5 hari dari 20 Juli hingga 24 Juli 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 titik yakni Taman Kota Raja, Lapangan Basket Timbau, dan halaman parkir Stadion Rondong Demang. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.